Pernah suatu ketika, gue ketemu sama temen yang lagi ngerjain skripsi. Kelihatannya sih dia nggak pede kalau dia itu pakai regresi. Di cerita yang lain, gue juga pernah jadi peserta di sebuah workshop di mana narasumbernya saat itu seorang dosen. Dan dia juga cerita kalau bimbingannya itu lagi keluar negeri, lagi belajar sebuah metode yang baru dan nanti metode itu akan diaplikasikan di skripsinya. Dia cerita dengan bangga sekali dan nandain kalau dia itu sama bimbingannya itu update dengan sebuah metode. Nah, dari dua cerita itu gue sedikit nyimpulin bahwa ada sebagian dari kita itu ngerasa minder kalau dia make regresi. Mungkin terkesan regresi itu kuno dan ketinggalan zaman gitu ya. Kenapa bisa gitu? Bagi teman-teman yang mau pakai regresi, gak usah minder. Karena orang-orang yang gue sebutin tadi, mungkin cuman karena anti mainstream aja. Dia pengen pakai alat analisis yang beda daripada yang lain. Terutama bagi dosen. Lo bayangin kalau tiap semester dia ngajar regresi. Bosen gak sih? Nah, padahal regresi itu sampai sekarang masih relevan untuk dipakai. Buat bukti, gue coba cari di Google Scholar di tahun 2023 itu dengan filter tahun 2023 dengan kata kunci keyword itu ada 998 paper yang pakai regresi analisis dan itu hanya di tahun 2023 aja. Nah, di Web of Science dengan keyword yang sama di tahun yang sama gue nemuin ada artikel sekitar 75.840 artikel yang pakai regresi atau ada kaitannya dengan regresi. Masih kurang puas, gue cari di Scopus. Di Scopus, paper yang di tahun 2023 yang pakai regresi itu ada 118.652 paper. Jadi jauh banget kalau ngatain regresi itu ketinggalan. Regresi itu masih sangat relevan dengan kondisi yang sekarang. Dengan kelebihan-kelebihannya dan kesulitan-kesulitannya dengan syarat-syarat yang dimilikinya itu masih sangat relevan. Terbukti indeksisasi paper-paper internasional masih banyak yang pakai regresi. Poin kedua yang pengen gue sampein itu tentang novelty atau kebaruan. Novelty ini yang gue pahami itu setidaknya ada dua, yaitu novelty tentang metode dan novelty tentang gap research. Novelty tentang metode, ini gimana cara kita melihat dari cara yang berbeda, dari sudut pandang yang berbeda, dari metode yang berbeda pada objek penelitian yang sama. Gue analogikan misalnya depan gue ada gelas. Gue mandangnya dari depan. Nah, gue pengen sekarang gue pandang gelas itu dari belakang, samping kiri, samping kanan, atas dan bawah. Sehingga gue benar-benar bisa mendeskripsikan dengan jelas gimana bentuk gelas tersebut. Nah, ini yang sering dipandang oleh orang sebagai novelty metode. Sehingga orang pengen yang tadinya pakai regresi, dia pengen mungkin pakai simultan, pakai SEM, sehingga dia bisa mendeskripsikan apakah benar variabel A mempengaruhi variabel B di dalam lingkungan variabel-variabel yang lain. Sekedar itu sih sebenarnya. Padahal, selain novelty metode, ada juga novelty gap research. Nah, ini bisa kita ukur dengan metode yang sama tapi objeknya yang berbeda. Misalnya yang tadinya gelas, ternyata gue sekarang ngelihat kipas angin. Otomatis yang tadinya gue lihat di depan, di gelas itu, bisa gue pakai
untuk melihat kipas angin. Dari belakang pun bisa, dari samping kiri bisa, samping kanan bisa. Analogi yang gampang, yang tahun 2020-2021 kita kena COVID. Dan itu menjadi sebuah topik yang semua metode sepertinya bisa dipakai ulang. Yang tadinya judul skripsinya nggak ada COVID, sekarang embel-embelnya ada COVID-19. Gambarannya kayak gitu. Jadi, cara kita memandang suatu permasalahan penelitian itu bisa mempengaruhi cara kita memakai metode. Nah, jangan ikut-ikutan kalau kita pengen hanya mencari metodenya saja yang berbeda. Tetapi, carilah gap research yang berbeda sehingga kualitas dari penelitianmu itu dari gap research, bukan dari metode penelitian. Poin ketiga, terutama buat anak sosek, bahwa kita tidak bertanggung jawab terhadap pengembangan metode. Karena pengembangan metode itu biasanya dilakukan oleh anak-anak yang pure di dalam statistik. Sedangkan tanggung jawab kita adalah bagaimana kita memodelkan fenomena-fenomena sosial dan ekonomi sehingga puzzle-puzzle hukum yang belum ditemukan itu bisa kita susun dengan baik. Ini terbukti biasanya kalau anak ekonomi pakai alat-alat statistik kayak SPSS, eViews, Stata, dan lain-lain. Kalau ditanya rumus pasti bingung. Jadi, akan lebih aman kalau kita menggunakan metodologi yang semua orang tidak bisa menolak keabsahannya. Salah satunya adalah regresi. Siapa yang bisa menolak regresi? Karena syarat-syaratnya yang rumit, karena sifat-sifatnya yang harus didasari oleh asumsi-asumsi, tetapi hasilnya sangat kuat. Jadi, jangan malu pakai regresi, karena kalau kita sudah menemukan sesuatu dengan regresi, biasanya dengan metode-metode yang lain, itu semuanya akan mengikuti.